Shalom, sahabat-sahabat Pastor Connor. Jika ada orang yang kita kasihi, yang memang kita tahu bahwa dia sakit berat, dia bertanya kepada kita tentang apa penyakitnya. Kira-kira apa jawaban kita? Ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah kita akan mengatakan apa adanya dengan segala risiko. Orang itu akan kaget dan kalau tidak siap, dia akan tambah berat sakitnya. Yang kedua, kita bohong demi kebaikan dia, demi menyenangkan dia. Kalau disuruh memilih dari dua hal ini, maka pada umumnya kita akan memilih biasanya yang kedua. Kita berbohong demi kebaikan dia. Berbicara tentang berbohong demi kebaikan dia, maka ada orang mengatakan, nggak apa-apa, itu namanya bohong putih. Tapi apapun alasannya, bohong ya tetap bohong. Dan mungkin kalau ditanya kenapa berbohong, kita mengatakan karena kita sayang sama dia, kita nggak mau kehilangan dia, kita takut dia sedih. Apapun alasannya, bohong itu tidak baik dan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mengapa tidak dibenarkan oleh Tuhan? Kita akan lihat dua bacaan. Yang pertama kita akan lihat dari Keluaran pasal 20 ayat ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kedua kita akan melihat Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sahabat-sahabat Pastor Connor yang dikasihi Tuhan, dari dua pernyataan ini jelas mengatakan pada kita bahwa apapun dan bagaimanapun kita harus berani berkata benar. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Berkata benar itu apa sih? Berkata benar itu artinya kita mengatakan apa yang kita ketahui dengan benar, tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berkata benar dan kita tidak bohong? Yang pertama adalah milikilah motivasi yang benar. Kalau motivasi kita benar, maka apa yang kita ucapkan tujuannya bukan untuk menghakimi, bukan untuk mempersalahkan, bukan untuk menjelekkan, tapi tujuannya adalah karena kita mengasihi supaya orang yang bersalah itu mengatakan hal yang tidak benar, sadar dan kembali berkata dengan benar. Yang kedua adalah milikilah waktu yang benar. Kalau kita berkata benar tapi kita waktunya tidak tepat, sebagus apapun kata-kata kita, tetap kata-kata itu kata-kata yang tidak menyukakan hatinya. Tapi kalau kita tahu waktu yang tepat, waktu yang benar, maka kata-kata itu akan direspon dengan baik. Yang ketiga, yakinilah apa yang kita katakan itu benar. Jadi kalau kita yakin apa yang kita ucapkan itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka apapun yang kita ucapkan itu pun akan menjadi berkat. Selamat memulai hidup benar dengan berkata-kata benar, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin.